Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, alhamdulillah kita kembali berjumpa di majlis ilmu ini untuk melanjutkan kajian fiqh ta'amul bain az-zawjain, fikih berinteraksi di antara suami istri. Kita masih berada dalam fasal tentang baiknya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Dan sengaja di pertemuan terakhir kita menyisakan satu hadis tentang Ummu Zar'in. Mengingat hadis tersebut termasuk golongan dari hadis-hadis yang panjang dan kita perlu menyampaikannya berikut dengan menguraikannya serta mengambil faedah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Hadis tersebut adalah sebagai berikut, yakni ini adalah baiknya pergaulan Nabi terhadap Wasallam, begitu setia untuk mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha, mendengar dari awal kisah hingga kisah itu berakhir. Kisah tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasa 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, bahwa ada 11 orang wanita di masa jahiliyah. Mereka pernah duduk bersama dan mereka sepakat dan berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang keadaan suami-suami mereka. Apakah itu aib yang dimiliki oleh suami atau kebaikan yang dimiliki oleh suami. Kaum muslimin, berkumpulnya 11 wanita ini tidak diketahui siapa nama-nama mereka dan siapa suami-suami mereka, sehingga ini tidak termasuk dari menceritakan sebuah keburukan atau masuk dalam kategori menceritakan aib orang lain atau masuk dalam kategori ghibah yang terlarang. Mengingat baik yang berbicara ataupun yang mendengar sama tidak tahu siapa orang yang dimaksud, baik dari kalangan para istri ataupun dari kalangan suaminya. Dan kisah ini memang kisah yang pernah terjadi di masa jahiliyah yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 11 wanita yang berkumpul dan mereka bersepakat untuk menceritakan kondisi-kondisi suami mereka dan tidak menyembunyikan satu aib pun yang dimiliki oleh suami-suami mereka. Qalatil ula, istri yang pertama bercerita, Zawji lahmu jamalin ghassin, suamiku laksana daging onta yang kurus, ala ra'si jabalin,
yang berada di atas puncak gunung. La sahlin fayurtaqa, di mana tidak mudah untuk mendaki gunung tersebut. Wala saminin fayuntaqal, dan juga daging itu sendiri tidak gemuk, yang tidak mengundang hasrat untuk memindahkannya. Jadi wanita pertama ini mengumpamakan suaminya seperti daging onta yang kurus. Ya, alias bahwa suaminya ini tipe suami yang sedikit kebaikannya. Jadi diumpamakan onta yang kurus. Di samping itu tubuhnya juga kurus dan lemah. Di samping kebaikannya sedikit, tubuhnya kurus dan lemah. Dan parahnya, ala ra'sin jabalin, ia ada di atas puncak gunung. Tidak mudah didaki, dan jikapun harus naik ke atas, rasanya tidak ada hasrat dan selera. Mengingat apa yang diharapkan untuk berpaya-paya naik ke puncak gunung, sementara daging samping orang ini sedikit kebaikannya, tubuhnya kurus dan lemah. Juga suaminya ini memiliki akhlak yang buruk, sombong, takabur, dan suka membanggakan dirinya sendiri. Jadi dia seolah ada di puncak gunung. Jadikan aku ini sebagai hamba yang tawadu, yang tunduk dengan aturan-aturan, bukan orang yang sombong. Ya, jadi permintaan Nabi ini bukan betul-betul minta hidup miskin atau mati miskin. Sebab betapa banyak orang yang miskin tapi sombongnya minta ampun. Ya, jadi yang dimaksud hadis ini adalah tawadu. Ya, baik. Itu yang pertama. Qalatis tsaniyah, sedang istri atau wanita yang kedua berkata, Zauji la abussu khabarahu, suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabar-kabar dia. Aku tidak mau menceritakan tentang keburukannya. Inni akhafu alla azarahu, aku khawatir aku akan terus berbicara tanpa meninggalkan satu pun aib dirinya. Saking banyaknya aibnya, sekali dia ngomong, khawatir semua aib-aibnya akan terungkap. In azkurhu azkur ujarahu wa bujarah, bila aku mengingat suamiku, yang aku ingat adalah urat yang menggelembung di wajahnya, di tubuhnya dan di perutnya. Orangnya mudah naik pitam, orangnya temperamen, banyak sekali aibnya. Pokoknya kalau dia mau cerita ingat suaminya, ya itu sudah tidak enak. Tidak enak mengingat-ingatnya, karena yang diingatnya adalah urat yang ada di wajahnya, perutnya, serta yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, dia bahwa tipe suami untuk wanita yang kedua ini, suaminya terlalu banyak aibnya. Jika dibicarakan akan panjang dan tidak akan selesai, saking banyak aibnya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian qalatis tsalisah, wanita yang ketiga berkata, Zauji al-asannaq, suamiku
terlampau tinggi, terlalu tinggi menjulang. Ya, idealnya tubuh itu sedang-sedang, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tinggi menjulang dan juga tidak cebol, jadi sedang-sedang. In antiq, jika aku berbicara, alias mendebat atau memberikan masukan kepada suami atau mengkritik kekurangannya, talak, suami pasti akan menceraikan aku. Oh, ini keren suaminya. Suaminya nggak kenal kritikan. Kapan istri yang kritik, membantah, segera dicerai. Wa in askut, jika aku diam, memilih bersabar dengan keadaan yang demikian, u'allaq, maka aku dibiarkan tergantung, alias seperti tidak punya suami, tapi juga tidak menjanda. Ya. Kalau kritik suami dicerai, kalau diam, ya, maka istrinya dicueki begitu saja. Ya. Tergantung status dia. Dia ini masih istri atau bukan? Karena tidak mendapat perhatian sama sekali. Nah, ini istri yang ketiga ini juga tentu menyebutkan tentang aib. Ini bukan kebaikan, tapi ini aib yang dimiliki oleh suaminya. Jadi istrinya hidup di rumah itu serba salah. Mau ngomong salah, diam juga ya salah. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, qalatir rabi'ah, zawji kalaili tihamah. Suamiku seperti malam di kampung Tihamah. Ya, seperti malam di kampung Tihamah. Tihamah ini kalau siang itu negerinya panas, tidak ada angin dingin. Namun kalau malam dia stabil. Makanya di sini disebutkan kalaili Tihamah, seperti malam di negeri Tihamah. La harrun, tidak panas, wala kurrun, juga tidak sangat dingin. Makhafata wala makhafata wala samah, tidak menakutkan dan juga tidak menjemukan. Nah, itu kalau malam hari di Tihamah. Karena kalau sudah malam hari, deburan ombak lautnya begitu tenang, suhu udaranya sedang, jadi tidak sumuk, juga tidak terlalu dingin. Baik, tampaknya ini pujian ya. Tampaknya ini pujian. Alias bahwa tipe suami dia bagus pergaulannya, pertengahan keadaannya, sehingga istri merasa nyaman hidup bersamanya tanpa ada kekhawatiran, juga tidak ada ketakutan. Nyaman. Istri mau berbuat ini ya enak. Ngomong sama suami ya juga ditanggapi enak. Ya. Mungkin juga dia melakukan kesalahan, enggak terlalu khawatir. Enggak langsung disemprot atau dipukul, enggak sama sekali. Makanya dia gambarkan seperti malam di Tihamah. Deburan ombaknya tenang, ya, udaranya tidak begitu dingin, ya, juga tidak panas, ya, dan tidak menakutkan dan juga tidak menjemukan. Jadi siapapun ada di sana rasa nyaman. Nah, ada tipe seperti ini. Nah, baik. Qalatil khamisah, yang kelima atau wanita yang kelima berkata, Zawji indahala fahida. Suamiku jika masuk rumah, dia macam kumbang, kayak macan kumbang. Ya, macan kumbang ini hewan pemalu, sedikit jahatnya dan banyak tidurnya. Ini ciri daripada
macan kumbang. Wa in kharaja asida, dan jika dia keluar rumah, dia laksana singa. Ya, dia giat berburu. Wala yas'alu amma ahida, dan ia tidak pernah bertanya tentang apa yang ia beri dan apa yang ia amanahkan. Maksudnya kaum muslimin, untuk suami yang kelima ini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Ini bisa pujian dan bisa juga celaan. Untuk pujian, ya, kita lihat dari sisi pujian. Ia mensifati suaminya sebagaimana macan kumbang. Karena ketika ia masuk rumah, ia mesti menerjang istrinya, alias menggauli istrinya, yang menunjukkan bahwa ia amat mencintai istrinya. Di mana setiap kali melihat istrinya ia tidak sabaran. Nggak sabar, setelah melihat istri itu nggak sabar, maka ia segera menerjangnya. Ya. Atau ketika kita sebutkan tadi macan kumbang ini dia hewan pemalu, sedikit jahatnya banyak tidurnya, alias bahwa ia menutup mata dari kekurangan yang ada di dalam rumahnya dan tidak pernah menghukum istrinya karena kekurangan yang dimiliki oleh sang istri. Ya, alias pulang rumah berantakan, atau anak-anak belum mandi, istri belum masak, dia tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Dia tetap santai, ya, tetap terlihat ramah, nggak ada wajahnya cemberut, ya. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai bentuk pujian. Adapun di tengah-tengah manusia, dia sigap dan pemberani seperti singa, dan ia memberikan keluarganya makanan, minuman, dan pakaian tanpa bertanya tentang pemberiannya setelah itu. Makanya kalau dia wala yas'al, ia tidak bertanya apa yang ia sudah beri. Jadi kalau sudah kasih uang ke istrinya, tidak nanya, uang yang kemarin itu dikemanakan, mana struk belanjanya, dirinci. Oh, dia tidak. Kasih istri, bahkan jika uang itu habis maka dia bangga, bagus. Ini saking dermawannya dia. Iya, royal. Ya, dia cinta betul sama istrinya. Makanya ketemu dia langsung menggauli istrinya. Saking cinta. Biasanya suami ketika istrinya dia bertemu dengan istri dan ia tidak pernah menggauli istrinya, maka ini pertanda bahwa suami sudah tidak begitu sayang dengan istri, tidak begitu cinta. Hasrat sudah menurun. Baik. Ini warning bagi para istri. Ya. Atau boleh jadi sang istri menggambarkan sifat jelek suaminya. Ini sifat jelek. Kata ulama, sifat jeleknya suaminya ini di saat dia mendatangi istrinya, ia tidak melakukan pendahuluan. Ya, model kayak macan. Enggak ada pendahuluan dulu saat dia hendak mendatangi istrinya, tapi ia langsung menerjang. Ya. Jelek akhlaknya, suka mukul istri, ya namanya singa ya, dan tidak peduli dengan keadaan istri dan anaknya. Ini sisi jelek. Tetapi tampaknya yang roji bahwa ini istri yang kelima ini menggambarkan tentang keadaan suaminya yang dari sisi mana? Sisi positif, bukan negatif. Memang ada perbedaan di sini, tapi insya Allah makna yang pertama itu lebih kuat. Ya, baik.
Yang senyum-senyum ini merasa dirinya kayak seperti ini. Baik. Qalatis sadisah. Suami yang keenam berkata. Ini Aisyah terus bercerita, sementara Nabi terus menyimak. Ya, cerita tentang Aisyah. Zawji in akala laffa. Suamiku itu apabila makannya banyak, dia menyantap semua hidangan yang dihidangkan kepadanya dan tidak menyisakan sedikit pun. Agak rakus ini suaminya. Wa in syariba istaffa. Kalau minumnya sampai habis, juga enggak sisa. Wa in ittaja'a iltaffa. Bila berbaring, bila ia tidur, ia berselimut sendirian, alias menjauhi istrinya, balik belakang, tidur sendiri. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Ia tidak pernah memasukkan telapak tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ya, alias ini tipe suami yang suka makan, suka minum, dan sedikit menggauli istrinya. Ya. Banyak makan, banyak minum, tidur, ngorok, gak peduli dengan istrinya. Padahal ulama berbeda pendapat tentang berapa kali suami harus menggauli istrinya. Ya, ada kewajiban. Ada yang mengatakan sekali dalam sepekan, ada yang mengatakan sebulan 1 kali, 2 kali, dan berapa. Ada lagi perbedaan di sana. Itu masuk dalam bab yang lain. Baik. Jadi ini istri menceritakan tentang keburukan suami, bukan pujian. Kalau makan menghabiskan, minum juga dihabiskan. Kan mestinya kalau lagi makan enak, bok disisakan ke istri. Minum juga ya iya. Ya. Dan buruknya juga tidak punya perhatian terhadap istri. Alias jarang sekali menggauli istrinya. Baik, suami yang ketujuh. Ya, istri yang ketujuh. Wanita yang ketujuh berkata, Zawji ghayaya. Suamiku itu ghayaya, dungu. Ya, bodoh. Au ayaya. Atau dia impoten. Tidak bisa menggauli istri. Terus dungu, impoten lagi. Tabaka. Sangat terlalu dungunya. Diulangi lagi. Terus dungu, nemen dungunya. Gitu. Kalau kira-kira bahasa Jawanya, nemen dungunya. Ya. Kullu da'in lahu da'un. Ya. Semua jenis penyakit-penyakit hati, alias kelakuan-kelakuan buruk ada sama dia. Mestinya kan likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Kalau ini kullu da'in lahu da'. Semua penyakit ada sama dia. Sajjaki. Jika kau ajak bicara, ia akan pukul kepalamu. Au fallaki. Atau ia memukul badanmu. Au jama'a kullal laki. Atau ia melukai kepala dan badanmu sekaligus. Ya, ini dungu betul suaminya. Wong diajak omong baik-baik, main kepala. Ya. Jika bukan kepala kena, ya badanmu yang kena terjangan. Ya, kaki, tangan itu bermain. Ini suami dungu. Bagaimana bisa yang memperlakukan istri seperti itu? Padahal istri adalah nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal pernikahan itu adalah salah satu tanda dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menderita ini istri yang wanita yang ketujuh ini.
Suaminya sudah dungu, impoten lagi, nemendunya semua penyakit hati ada, keburukan, perangai buruk ada sama dia. Suka main tangan. Dan Nabi melarang keras para suami memukul istri, apalagi menampar wajahnya. Kata Nabi, la tadribil wajh, jangan sekali-kali menampar istri. Wala tuqabbih, dan jangan menjelekkan istri. Itu suami yang ketujuh. Qalat ats-tsaminah, wanita yang kedelapan berkata, zauji al-massu massu arnab, suamiku ini usapan dan sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Halus mainannya, halus orangnya. Warrihu rihu zarnab, wanginya seperti wangi zarnab, sejenis tumbuhan yang semerbak baunya. Jadi bawaannya lembut dan juga wanginya seperti wangi zarnab. Berarti ini apa? Celana atau pujian? Pujian. Wanita ini menggambarkan indahnya sifat suaminya, bahwa suaminya bagus akhlaknya, lembut budi pekertinya, selalu tampil necis, bersih dan wangi. Ya. Jadi suami ini, kata Ibnu Abbas, aku suka berhias sebagaimana aku suka istriku berhias di hadapan. Jadi jangan cuma istri yang dituntut untuk selalu tampil cantik, mengenakan wangian, dituntut untuk selalu tampil senyum, sementara suaminya gak pernah peduli dengan tampilan dia, asal-asalan tampilannya. Ya. Jadi suami itu juga harus tampil necis, rapi, rambut tersisir, pakai wangian. Istri kalau mendapati suami seperti itu akan dekat-dekat terus. Ya, senang ada di samping suaminya. Nah seperti itu. Ini yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga. Taruhlah pekerjaan kita sebagai petani di sawah. Ya mbok jangan, ya sudah memang pekerjaan saya kayak ngono wis mau apa lagi. Misalnya, jangan seperti itu. Ya. Baik. Jadi walaupun pekerjaan kita ada bekerja, ya bersentuhan langsung dengan lumpur atau apa, debu atau kotoran-kotoran apa, kalau pulang rumah sudah, kalau ada kamar mandi di tempat pekerjaan kita, mandi di sana, pulangnya sudah terlihat necis, harum. Ya. Kalau perlu. Ya. Baik. Qalatit tasi'ah, wanita yang ke-9 berkata, zauji rafi'ul mi'ad, suamiku rumahnya tinggi. Ya, rumahnya besar lagi tinggi, seperti rumahnya para tokoh pembesar, sehingga rumahnya selalu dituju oleh para tamu. Jadi sering ada tamu di rumahnya. Tawilun nijad, ia menyandang pedang yang panjang. Ya. Ini menunjukkan bahwa ukuran postur tubuhnya tinggi. Sebab kalau pendek pedangnya pasti tidak panjang. Azimur ramad, banyak debunya. Maksudnya banyak debunya di sini. Dia sangat dermawan. Banyak tamu yang berkunjung ke rumahnya, sehingga sering menyembelih hewan dan memasaknya sebagai jamuan untuk tamu-tamunya. Karena seringnya memasak, banyak debu yang dihasilkan. Ya saking seringnya masak, jadi debu-debu itu bertebangan di rumahnya. Ini dermawan betul orang ini. Ya. Dan ia juga dermawan pada keluarganya. Qaribul baiti minan nad, rumahnya dekat dari tempat pertemuan. Ya, jadi wanita yang ke-9 ini menggambarkan suaminya sebagai seorang tokoh yang dermawan, berakhlak mulia dan baik pergaulannya. Ya, dia tokoh, tempat orang sering berkunjung, dan di samping itu tamu-tamu yang datang bukan kosongan. Pokoknya tamu yang datang disembelihkan hewan untuknya. Ya.
dihidangkan makanan-makanan enak. Makanya tamu itu betah datang berulang-ulang. Ya. Qalatil ashirah, wanita yang ke-10 berkata, Zauji Malik. Wa ma Malik? Suamiku namanya Malik. Tahukah kalian siapa itu Malik? Malik khairum min zalik. Malik itu lebih baik daripada suami-suami yang diceritakan sebelumnya. Ya. Ada namanya Malik di sini. Lahu ibilin kathirat al-mubarik. Ia memiliki banyak unta yang menderum di halaman dan di pekarangan rumahnya. Jadi unta-unta sudah menderum, alias sudah semua bersimpu di mana? Di halaman-halaman rumahnya. Qalilatul masarih, dan amat sedikit onta-onta tersebut di ladang peternakan, alias banyak disiagakan di mana? Di halaman rumah daripada di peternakannya. Wa idza sami'na sautal mizhar, apabila onta-onta itu mendengar suara mizhar. Mizhar itu semacam kayu, tongkat kayu dibunyikan, tok tok tok, ayqanna annahunna hawalik, maka onta-onta itu sudah yakin bahwa dia akan disembelih. Ya saking dermawannya ini. Ya. Kan biasanya orang kalau pelit, yang disembunyikan itu lebih banyak daripada yang ditampakkan. Nah, jadi makanan di dapur, kue yang di lemari itu lebih banyak disembunyikan dibanding yang dihidangkan di meja makan. Kali ini lain, onta itu dibaris di depan rumah dia. Yang dipeternakan di kandang hanya ada beberapa saja. Ada tamu, sudah tongkat sudah dibunyikan. Maka onta-onta itu merasa yakin bahwa sebentar lagi mereka akan disembelih. Ini bentuk mubalaghah. Ya, bagaimana kedermawanan si Malik ini. Baik. Qalatil hadiyata asyarah, berkata perempuan yang ke-11. Ayo, panjang betul ceritanya ini, kisahnya ini. Zauji Abu Zar'in, suamiku bernama Abu Zar'in. Wama Abu Zar'in? Siapakah Abu Zar'in itu? Alias dia hendak memperkenalkan siapa suaminya. Anasa min huliyin uzunayya. Ia menggerakkan telingaku dengan perhiasan. Ya, dengan perhiasan berbagai jenis, dari mutiara, emas. Dia gerakkan telingaku dengan berbagai macam perhiasan. Ini dia dermawan betul dengan istrinya. Perhatian sama istri, tidak pelit. Wa mala'a min sahmin adudayya. Ia memenuhi kedua lenganku beserta seluruh tubuhku dengan lemak. Alias dia membuat aku menjadi subur, menjadi gemuk. Ya, seperti yang kita katakan bahwa orang-orang dulu kalau gemuk itu senang, itu adalah kebanggaan. Sekarang banyak ibu-ibu sedih kalau gemuk, milih untuk apa? Untuk diet, untuk melangsingkan diri dia, tubuh dia. Ya. Sebab orang-orang dulu suka kalau wanita itu gemuk-gemuk. Zaman dulu ya. Nah, ini Abu Zar'in yang manjakan betul istrinya. Dia gerakkan telingaku dengan perhiasan, berbagai perhiasan, dan ia memenuhi kedua lenganku beserta seluruh tubuhku dengan lemak. Wabajani,
ia memuliakanku. Fa bajihat ilayya nafsi, hingga aku merasa diriku betul-betul mulia. Dimuliakannya aku sehingga aku merasa diriku betul-betul mulia, dan aku benar-benar merasa terhormat. Luar biasa. Wajadani fi ahli ghunaimatin bisikkin. Dahulu sewaktu aku masih gadis, ia mendapati aku hidup dengan keluargaku yang fakir, dengan hanya memiliki sedikit kambing yang kami gembalakan di tepi gunung. Faja'alani fi ahli sahilin. Lalu setelah menikahiku, ia menjadikan aku hidup dalam kemewahan serta memiliki kuda. Dari kambing ia dibekali kuda. Wa atitin, aku juga diberi onta. Wadaisin, juga sawah ladang. Wa munaqqin, dan peternakan ayam. Wah, luar biasa. Kalau sekarang istilahnya diberi ke istri sekaligus sertifikatnya atas nama istri. Ya. Yeah. Kalau sekarang kan ini untukmu, tapi sertifikatnya masih atas nama suami. Ini tenanan tadi beri ini. Nah, ini tidak semuanya. Fa indahu akhul. Di sisinya aku berbicara tanpa pernah dijelek-jelekkan dan dibantah. Aku kalau bicara sepuas-puasnya. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan ucapanku, dan aku nggak pernah dibantahnya. Jadi curhat apapun itu sudah selalu didengarkan. Fala uqabbah, aku tidak pernah dijelekkan. Wa arqud fa atasabbah, aku tidur hingga pagi hari tanpa ada yang membangunkan. Ya. Karena semua pekerjaan istri sudah diambil alih oleh pembantu. Enggak pernah suaminya bilang, bu, anakmu loh diurus mau sekolah. Ya. Bu, siapkan makanannya, mana kopinya, mana ininya. Istrinya tidur nyenyak, tidur nyaman sampai pagi. Ya. Karena semua pekerjaan istri sudah dihandle oleh pembantu. Ya, memang kalau kita punya rezeki yang cukup, mendatangkan pembantu, ya, meringankan pekerjaan istri, bagus. Ya, supaya istri itu bisa awet muda, bisa berhias terus. Ya. Itu kalau kita ada kelebihan rezeki. Bukan aib mendatangkan pembantu. Wa asrabu fa ataqannah. Aku minum sampai puas. Alias, atau aku minum dengan santai, karena tidak khawatir stok susu habis. Ya, karena selalu tersedia. Istilahnya kalau dia buka kulkas, ragam minuman, sudah jus-jus semua sudah ada di dalam kulkas. Minum. Istrinya betul-betul dimanjakan ini. Masya Allah. Buka kulkas, ada apel, ada anggur, semua ada. Nah, itu istrinya Abu Zar'in, itu Ummu Zar'in. Ummu Abi Zar'in, fama Ummu Abi Zar'in. Lalu bagaimana dengan ibunya Abu Zar'in? Istilahnya mertuaku, seperti apa mertuaku itu? Ukumuha, tempat perabot, radahun, tempat perabot dan perlengkapannya besar lagi penuh. Oh ya, jadi rumahnya itu perabot-perabot, piring, mangkok, semuanya lengkap semua. Kalau ada pesta-pesta sudah siap, nggak perlu nyewa. Ya, perabot semua lengkap. Wa baituha fasah, dan rumahnya luas. Itu rumahnya ibunya Abu Zar'in, mertua. Jadi mertuanya juga ya benar-benar
dimanjakan oleh Abu Zar. Dia perhatikan samping istrinya, mertua juga tidak ibunya tidak dilupakan. Karena banyak sekarang orang manjakan istri, ibunya ditelantarkan. Ya, sempurna betul ini Abu Zar. Ibnu Abi Zar'in, bagaimana dengan putranya Abu Zar'in? Ya, maksudnya anakku yang laki-laki. Majja'uhu kamusalli syatbah. Tempat berbaringnya seperti tikar anyaman dari pelepah korma. Maksudnya, ini adalah gambaran bahwa kamarnya anakku itu kecil. Dia tidak suka kamar yang luas. Wa yusbi'uhu zira'ul jafrah. Ia sudah merasa kenyang dengan hasta kambing betina. Ya, hasta kambing ya dari siku sampai ke atas. Itu dia sudah kenyang dengan itu, alias makannya sedikit. Ya, jadi anaknya walaupun dia anak orang kaya, kehidupannya sederhana. Kan biasa ada anak kalau bapaknya kaya sudah minta motor ini, mobil ini. Macam-macam permintaannya, kamarnya begini. Ini enggak, sederhana hidupnya. Ya. Makannya sedikit. Itu anak laki-lakinya. Bintu Abi Zar'in, bagaimana dengan anak perempuannya Abu Zar'in? Wah, lengkap ceritanya nih. Fama bintu Abi Zar'in, bagaimana tentang dia, anaknya perempuannya? Tau'u abiha wa tau'u ummiha. Dia taat sama abinya dan amat taat sama umminya. Masya Allah, anak perempuannya taat betul sama ayah dan ibunya. Wa mil'u kisaiha, sempurna tubuhnya alias gemuk berisi. Wa ghaidhu jaratiha, membuat iri tetangganya. Ya. Jadi bagaimana tidak iri? Sudah taat sama uminya, abinya juga cantik, badannya berisi. Ya. Luar biasa. Fama jariyatu Abi Zar'in, bagaimana dengan pembantunya Abu Zar'in? Pembantunya juga disifatkan. La tabussu hadisana tabsisan. Ia tidak menyebarkan pembicaraan kami. Ini tipe pembantu yang bagus. Dia suka ngomong kesana kemari, ngomongkan majikannya. Wala tunakkisu mirasana tanqisan. Ia tidak berkhianat dalam mengurusi makanan kami. Alias tidak ambil kesempatan. Misalnya kalau ia masak, ia juga mengambil bagian. Ya, atau kadang disembunyikan untuk dikirim kemana? Keluarga dia. Ada pembantu kayak ngono modelnya, bikin bangkrut majikan. Wala tamla'u baitana ta'shisan. Dan ia tidak memenuhi rumah kami dengan ranting atau sampah. Alias pembantu ini pembersih, selalu membersihkan rumah tanpa membiarkan kotoran ada di dalamnya. Kalau ketemu pembantu tipe seperti ini, ambil dia. Qalat, Ummu Zar'in terus bercerita. Kharaja Abu Zar'in wal autabu tumhad. Pernah di suatu hari Abu Zar'in keluar rumah saat susu-susu dalam periuk dan bejana untuk diambil saripatinya, mungkin untuk dibuat keju atau dibuat minyak. Saat dia keluar, falaqiya imra'atan ma'aha waladan laha kalfahdain. Ia berjumpa dengan seorang wanita yang punya dua anak laksana 2 ekor macan. Ya, jadi Abu Zar'in ketemu wanita di jalan yang bersamanya 2 anak laki-laki laksana 2 ekor macan. Yal'abani min tahti khasriha birummanatain. Keduanya asik bermain dengan 2 buah delima yang dilemparkan dari bawah punggung si ibu. Ya, bermain 2 buah delima yang dilemparkan di bawah punggung si ibu. Maksudnya apa?
kata ulama, ibunya ini bokongnya besar. Ya maaf ya, ibunya bokongnya besar, pantatnya besar. Sehingga ketika ia tidur terlentang, maka bagian tubuhnya yang dekat dengan bokongnya, yang di atas bokongnya ini, terangkat, alias tidak tersentuh dengan bumi. Hingga jika kedua anaknya bermain delima, ya, ia dapat meloloskan buah tersebut dari bawahnya. Saking besarnya bokong sang ibu. Ya. Tampaknya Abu Zar'in tertarik dengan wanita itu. Fatallaqani wa nakaha. Abu Zar'in menceraikanku dan dia menikahi wanita itu. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah habis masa iddahnya, masa iddahku, aku pun dinikahi dengan seorang laki-laki sariyan. Bagus bentuk tubuhnya dan bagus juga penampilannya. Dan dia termasuk pemuka suatu kaum. Rakiba sariyan. Dia menunggang kuda yang bagus lagi pilihan. Jika berjalan kuda itu berjalan tanpa lelah. Wa akhadha khattiyan. Ia memegang tombak dari negeri Khat, ya, untuk berperang. Wa araha alayya na'aman thariyan. Ia mendatangkan, ya, wa araha alayya na'aman thariyan. Ia mendatangkan ke kandang ternak harta yang banyak, berupa unta dan yang lainnya untuk, ya. Wa atani min kulli raihatin zaujan. Ia memberiku sepasang dari setiap yang berlalu. Alias kalau sudah nyembeli misalnya onta, nanti diganti suamiku onta sepasang lagi. Kalau nyembeli kambing, datangkan lagi gantinya 2. Saking baiknya suami barunya siapa ini? Ummu Zar'in. Wa qala kuli Ummu Zar'in. Kuli Ummu Zar'in ahlaki wa amiri ahlaki. Makanlah wahai Ummu Zar'in, dan berilah makanan itu juga kepada keluargamu. Jadi Ummu Zar'in ini menceritakan akan ketokohan suaminya, keberaniannya, kemurahan hatinya, dan kedermawanannya. Jadi setiap kali dia nyembeli, datangkan gantinya. Jadi istrinya itu tidak pernah kurang-kurang. Nyembeli ayam, kasih lagi gantinya. Sepasang-sepasang diberi. Di samping itu dia tokoh, seorang pemberani, ya, dan dermawan. Dia berkata, makanlah Ummu Zar'in, kasih juga kepada keluargamu. Kalau habis suami seperti ini. Apa kata Ummu Zar'in? Falau jama'tu kulla shay'in a'atani. Jika aku kumpulkan semua yang diberikan suami baruku ini, jika aku kumpulkan semuanya, ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in, niscaya belum mencapai bejana Abu Zar'in yang paling kecil sekalipun. Ya. Sekiranya semua kebaikannya suami yang baruku ini dikumpulkan, belum sebanding dengan apa? Ya. Kebaikan, dan belum mencapai kebaikan bejananya Abu Zar'in yang paling kecil sekalipun. Belum sebanding. Ya. Jadi kaum muslimin, jadi sekalipun begitu besarnya kebaikan suami Ummu Zar'in yang kedua ini, namun di hati Ummu Zar'in ia tetap tidak sebanding dengan Abu Zar'in. Karena Abu Zar'in adalah suami yang pertama, sehingga cinta pertamanya ada pada Abu Zar'in, dan cinta itu tetap ada di hatinya. Sebagaimana pepatah mengatakan, tidaklah cinta itu kecuali untuk kekasih yang pertama. Makanya resiko menikahi janda kayak ngono. Ya. Ya.
Ada sedikit risikonya, tapi tidak semua. Dan wahai suami, wahai para suami, jika antum ada laki-laki yang pertama dikenal oleh istri, maka beruntunglah antum. Engkau ada laki-laki yang pertama yang ada di hati istri, dan itu kesannya amat mendalam. Dan istri itu ketika ia sudah cinta, ia tidak peduli dengan rasa sakit yang ia dapati, luka yang ia dapati. Lihat Ummu Zar'in, ia sudah disakiti oleh Abu Zar'in, hatinya sudah dilukai, tetapi hatinya Ummu Zar'in masih selalu ada masih menempatkan untuk Abu Zar'in di hatinya. Bahkan sampai dia berkata, ini tidak ada bandingannya dengan kebaikan Abu Zar'in. Subhanallah. Selesai Aisyah bercerita, tapi jangan diputus karena ada riwayat ceritanya habis sebenarnya. Bukan konon, dalam riwayat yang lain Abu Zar'in menyesal dengan keputusannya menceraikan Ummu Zar'in. Selesai Aisyah bercerita yang panjang ini, apa kata Nabi? Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Ya Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Dari semua laki-laki itu ya Aisyah, aku ini bagimu seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Alias begitulah kecintaan Nabi kepada Abu Zar'in. Ya, berikan perhatian yang besar kepada Ummu Zar'in. Ya, perhiasan apapun kebaikan, kata Nabi, aku seperti itu bagimu ya Ummu Zar'in. Aku Abu Zar'in, aku seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Tetapi kaum muslimin, tentu dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi, hanya saja Abu Zar'in pada akhirnya mentalak Ummu Zar'in, sedang aku tidak mentalaknya. Ya, alias ini analogi, ini kias, tidak secara keseluruhan, hanya mengambil bagiannya saja. Ya, hanya mengambil bagian tertentu. Jadi kita boleh menganalogikan sesuatu. Ya, misal si fulan laksana singa. Singa itu ada sisi-sisi positifnya, ada sisi-sisi negatifnya. Ketika kita berkata si fulan laksana singa, kita mengandaikan, menganalogikan dia dari sisi apanya? Dari sisi positifnya, bukan dari keburukannya. Jadi tidak boleh ada orang tersinggung, loh aku kok disamakan kayak singa. Tidak begitu. Ya. Orang itu menganalogikan dari sisi tertentu. Nah, Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah. Dan ini tentu efeknya besar kepada Aisyah. Jika kau dengar ceritanya Abu Zar'in seperti itu ya Aisyah, tapi ini di bagian awalnya loh ya, maka aku bagimu seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Hanya saja Abu Zar'in menceraikan Ummu Zar'in pada akhir kisah, sedang aku tidak menceraikan. Subhanallah. Baik, ini kisah yang menarik. Dan tentu ketika kita mendengar kisah ini, kita juga ingin berupaya ya, memposisikan diri kita kepada istri kita sebagaimana Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, tapi tidak menceraikan yang ini ya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga memposisikan dirinya sebagai Abu Zar'in untuk Ummu Zar'in. Karena Nabi memposisikan seperti itu, kita pun juga ingin mencontoh Nabi dan melakukan hal yang sama. Ya, alias kita berlapang dada dengan istri, memanjakan istri, menyenangkan istri, dan hal-hal lain yang menyenangkan istri. Demikian insyaallah kajian kita. Dan jika ada pertanyaan, bisa disimpan untuk pekan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.